Welcome. Knock knock. Who's there? Your nightmare. Gak pernah mengalami dunia-dunia begitu. Beneran gak pernah. Kayak merinding pun ya gara-gara cerita gitu, bukan karena suasana atau apapun, gak pernah. Nah waktu dulu tuh pernah, waktu itu aku ke Cianjur, rumah paman aku. Nah paman aku punya anak masih kecil, kayak sekitar umur 6 tahun lah, masih SD kelas 1. Nah kita tuh lagi ngeliwat tapi makan sore bukan makan siang. Jadi kayak sekitar jam 5an tuh baru beres. Nah seliwat ini tuh. Nah kan akhirnya kita makan nih sampai setengah 6. Nah waktu maghrib si anak kecil, anaknya paman aku tuh, dia cuci tangan. Kan kalau di Cianjur tuh masih WC teh masih di luar gitu, belum di dalam kan dulu mah. Nah dia teh ada, jadi kalau di belakang halaman rumahnya teh ada apa sih, pancoran air gitu, yang pompaan air yang gitu-gitu. Nah ada baskom dia tuh. Nah karena baskomnya keisi penuh kan, jadi anaknya paman aku teh nggak ribet-ribet gitu, jadi langsung dia teh bok-bok gitu. Tuh awalnya aku ngeliatin dia gitu kan. Pas aku dipanggil katanya Cindy, aku gitu, aku teh ngeliat ke sana. Pas aku gini lagi teh si anak itu tuh udah nggak ada, si anak kecil itu tuh udah nggak ada, gak tahu kemana kan. Aku panggil nama ininya, namanya Cika aja ya. Jangan dong, siapa ya namanya? Arum aja. Nah Arum ini tuh, si Arum ini tiba-tiba nggak ada di deket si baskom itu tuh. Udah gitu kata aku bilang lah, paman itu si Arumnya nggak ada, nggak tahu kemana. Aku bilang gitu. Oh ya udah biarin aja katanya gitu. Nah udah gitu teh aku diam bentar. Nah udah gitu aku diam kan, aku langsung ini bentar, emang rada-rada anu ya. Nah udah gitu tuh pas aku bilang ke paman aku teh, tanya udah nggak apa-apa biarin aja, kaki kabur meren katanya. Soalnya emang dia emang suka kabur. Ketika udah maghrib nih, udah azan maghrib, dia teh nggak ada lagi, gak ada datang ke rumah sampai selesai maghrib. Dia teh nggak ada ke rumah. Terus kita teh panik ya. Paman aku nyari-nyari, teriak-teriak ke seluruh desa, nggak ada, benar-benar gak ada dianya. Sedangkan dia tuh kalau misalnya kalau si Arum dipanggil nih, Arum langsung keluar, ini mau udah Arum gitu, nggak ada. Akhirnya teh dikasih tahu lah sama kakeknya, sama bapaknya paman aku, sama cina diambil gendorowo, cina bilangnya teh gitu. Sok cina puter kendai itunya, cina si baskomnya tarin lagi 7 kali katanya teh gitu. Akhirnya teh ini teh baskom diputerin 7 kali, bener-bener 7 kali gak ada. Akhirnya teh mereka teh diam weh. Ternyata teh tiba-tiba teh ada ini, tahu ada orang gede pisan datang ke rumah, gede banget, tapi si wajahnya teh begini, nunduk ke bawah. Tah itu teh yang lihat teh waktu itu nenek aku. Jadi pas nenek aku kira teh itu mah ya udah we orang sini, dan nenek aku kan gak tahu orang sini gitu. Tah ternyata teh si orang gede itu teh nyimpen si Arum di dekat itunya, di dekat apa, embernya langsung hilang weh. Surinding tau deh hilang langsung. Udah gitu teh bener ya, tau udah gitu teh si Arum teh ditanya lah cina kemana tadi cina gitu. Udah aku mah dari tadi juga diam di sini cina. Kalau cerita dari saya itu paling bukan penampakan ya, tapi tentang pamali guys. Sama-sama aja horor ya. Kalian tahu kan pamali? Tahu ya. Nah dulu pernah kejadian waktu zaman sekolah ya. Itu mau berangkat kerja kelompok 3 orang nih. Udah 3 orang. Orang Bandung ya pertama. Wah anjay. Aing. Yang kedua itu orang Jawa. Nah yang terakhir yang ini nih orang luar pulau Jawa ya, jadi orang luar lah. Nah kita bertiga tuh berangkat jam 11 siang. Waktu nyampe ke gunungnya itu jam 2 sorean. Terus kita ketemu sama orang sana ya, kakek-kakek. Dia tuh bilang gini, jangan terlalu malam ya, dan juga jangan bicara yang aneh-aneh lah. Iya itu pamali, pokoknya pamali guys. Nah kita bertiga tuh, yang satu percaya ya, orang Bandung percaya banget pamali. Orang Jawa percaya gak percaya, dia tuh jadi ya udahlah gak apa-apa kayaknya gitu. Kalau orang luar ini dia melanggar, dia tuh sompral ngomongnya apa aja. Nah waktu jam pulang ya jam 5-an
kita tuh udah mau pulang ke bawah. Nah dia bercanda nih di parkiran tuh, kan pakai motor. Jadi motornya tuh pura-pura nggak ada rem gitu. Ih, rem aku belum. Dia tuh bercanda gitu orang luar tuh. Nah pas waktu di jalan itu tuh pudunannya nggak begitu tajam, tapi nggak tahu kenapa ya kejadiannya itu bener banget remnya belum. Iya sebenarnya dia tuh bercanda di atas, remnya belum ini gini. Ternyata omongannya itu jadi kejadian. Iya gitu. Itu sih kalau dari saya pamali. Kalau horornya masih banyak. Yang pernah aku lihat dengan jelas banget, yang kenapa sampai sekarang kalaupun nonton movie aja gitu ya, nonton di bioskop tentang hantu yang kayak gitu, saya kayak nggak berani. Karena aku paling takut sama satu sosok yang sampai sekarang tuh kalau denger namanya aja takut, langsung kebayang waktu aku masih kecil. Jadi kejadiannya tuh takut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kejadiannya tuh waktu aku kelas 2, nggak tahu kelas 2 awal, nggak tahu akhir, pokoknya di situ tuh baru-baru almarhum nenek aku tuh meninggal. Terus kan rumah tuh jadi sepi, hening banget pokoknya. Depan rumah aku tuh ada masjid, jadi seberang jalan gitu langsung masjid. Waktu biasanya anak-anak di kampung tuh kalau maghrib suka ngaji bareng di masjid. Nah nggak tahu kenapa waktu itu mati lampu. Akhirnya kita tuh yang namanya anak-anak ya suka jerit-jerit teparugu geningnya. Terus aku nggak tahu kenapa ngejerit itu sambil lari keluar terus ke rumah gitu. Lari keluar terus ke rumah. Nah posisinya waktu itu di rumah di kamar tuh ada mamaku sama adek aku yang bungsu lagi menyusui di kamar. Terus di ruang TV, anggapnya ini tuh TV, depan tuh TV, ada ayahku sama adek aku yang pertama. Aku dari depan rumah dari sana tuh lari. Karena posisi emang kalau tiap mati lampu nggak tahu kenapa selalu dibuka pintu tuh. Nggak tahu kalau di kampung aku ya, nggak tahu. Soalnya takut kenapa-napa atau apa gitu. Terus aku langsung lari. Nah belakang sofa tuh jadi langsung tangga. Jadi atas tuh lantai 2 kamar gitu. Kamar si ayah sama si mama, belakang tuh tangga. Jadi kan otomatis kalau kita duduk kita gini tuh kan langsung tangga. Nah rumah dulu tuh lantai 2-nya bukan yang outdoor gitu. Jadi kayak lantai 2 tapi tutup gitu. Jadi tinggi banget kan, ke atas tuh kelihatan tuh tinggi banget. Aku tuh langsung nangkep kan ke ayah sama ke ade yang pertama aku. Terus ayah aku teh jahil, ayah aku teh iseng. Jadi kayak tuh ada hantu tuh biasa nakut-nakutin gitu. Terus ayah aku teh nyeplos satu sosok POC. Nah satu sosok itu. Terus nggak tahu itu ayah aku teh jahil, nggak tahu emang ayah aku teh udah lihat gitu. Terus bilang kayak gini, cika lihat tuh di belakang lihat cina ada POC cina gitu. Terus aku teh refleks ya, aku teh lihat ke belakang gitu. Bener, ini mah gini banget sumpah aku astagfirullahaladzim. Di situ aku langsung ngejerit, terus langsung ngumpet ke badan ayah aku. Terus ada aku kan mewek kan di situ, nangis jeritan, nangis jeritan. Terus aku juga ikut nangis kan karena si sosok itu teh tunduk gitu loh, jadi kayak gitu ngeliatin wajahnya, dan itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan itu ya Allah mukanya ya Allah, takut banget pokoknya. Sumpah itu takut banget kan gitu banget ya. Terus aku kan langsung ngumpet di situ. Aku udah nggak mau lihat sekitar lagi sampai akhirnya tuh adzan isya, lampu nyala. Terus dari situ alhamdulillah ternyata ayah aku teh dia tuh sebenarnya takut, makanya ngasih tahu. Terus dari situ besoknya
kita langsung kayak syukuran rumah. Terus kebetulan kan akekahan adek gitu yang bungsu, di pokoknya langsung bersih rumah. Tapi tetap kesannya tuh emang serem, dan bahkan kayak teman-teman aku, keluarga aku gitu, saudara-saudara aku kalau ada acara keluarga terus nginep gitu di rumah, nggak betah karena kayak ngerasa teh ini teh rumah teh sumpek karena banyak orang tapi dingin. Jadi kayak nuansanya teh dingin banget, kayak sepi gitu, padahal di rumah tuh banyak orang gitu, banyak saudara-saudara gitu. Sampai ke kamar mandi pun diantar gitu, padahal kamar mandi di dalam. Itu sih makanya kalau nonton movie yang ada, kan biasanya movie Indo mah gitu ya, yang horor tuh pasti identik sama POC, apalagi yang Pengabdi Setan itu loh. Kan itu yang Pengabdi Setan yang kemarin itu yang kedua, banyak banget kan sosok itu. Apalagi lebih serem dari POC yang ada di Pengabdi Setan. kalau Pemali Poci udah nonton tapi Enggak berani. Itu yang Pengabdi Setan aja aku sampai mewek. Enggak bisa tidur. Kan ya waktu itu pokoknya aku teh masih sekolah, terus aku teh ikutan PMR. Nah waktu itu tuh PMR tuh mulai materinya tuh jam 6-an. Nah maghrib, nah otomatis kan semua murid-murid udah pada pulang ya, pulang. Nah sisa orang-orang anak-anak PMR doang. Nah terus udah gitu nungguin yang sholat maghrib si pelatihnya tuh, karena waktu itu kita mau materi jadi kita teh diam di kelas. Nah terus aku teh berisik, jadi waktu itu teh disuruh duduknya teh satu orang satu meja, walaupun ada dua mejanya, ada dua kursinya gitu. Jadi ini teman aku yang pendiam, teman aku dekat, teman aku lagi aku, jadi ada 4 gitu yang aku ingat ya. So yang lain mah gak usah disebut karena tidak berhubungan. Nah udah gitu teh datanglah materi, terus aku teh kayak ketawa gitu, kayak gitu, aku teh cuma gitu. Terus tiba-tiba teh si yang pendiamnya tiba-tiba gini. Langsung gitu terus aku tuh langsung teriak kan, gitu langsung dia langsung nangis, dia teh si teh nangis. Akhirnya mah diangkat lah dia teh gitu, diangkat sama semuanya. Terus katanya teh ke masjidin cenah, kata si pelatihnya teh jangan ke masjid cenah, ke ruang guru gitu. Katanya kalau ke masjid mah soalnya kan positif dan negatif jadi bertabrakan, jadi mendingan sama yang normal aja. Akhirnya teh ke ruang guru terus teh beres kan dia teh pokoknya diobatin. Aku kan nggak mau tahu ya, maksudnya dia ngapain, cerita apa aku nggak mau tahu. Tapi orang-orang bilang mah dia memang suka drama cenah gitu, jadi aku teh nggak tahu nih teh bener atau nggak sampai sekarang ya. Cuman yang pas kesurupan atau beneran aku nggak tahu, cuman pas yang dia langsung aku sebenarnya itu langsung teriak, langsung keluar dari PMR aku.